Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa semester 5 Politeknik Negeri Pontianak jurusan akuntansi, prodi D4 Akuntansi Sektor Publik. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar kepabeanan dan cukai dengan dosen pengampu Ibu Murti Puspita Rukmi SST MAK. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki fungsi melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai community protector, yaitu melakukan pengawasan demi melindungi industri dan masyarakat Indonesia dari masuknya barang yang berpotensi membahayakan seperti barang-barang yang peraturannya dibuat oleh instansi teknis dan peraturan itu ditegakkan oleh aparat bea cukai dalam ketentuan barang larangan dan pembatasan. Materi kali ini memiliki 9 sub pembahasan. 1. Kewenangan aparatur bea cukai. 2. Larangan dan pembatasan impor dan ekspor. 3. Alur penetapan lartas. 4. Instansi penerbit lartas. 5. Pembebasan dan pengecualian lartas. 6. Pengecekan lartas. 7. Jenis lartas. 8. Penanganan barang terkena lartas. 9. Barang tidak dikuasai, barang dikuasai, dan barang milik negara. 1. Kewenangan aparatur bea dan cukai. Salah satu fungsi utama aparat pabean adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari barang-barang yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat, baik fisik maupun mental. Aparatur bea dan cukai berwenang untuk melakukan pengawasan atas barang ekspor-impor yang dilarang atau dibatasi, barang yang diduga melanggar hak kekayaan intelektual, serta melakukan patroli. 2. Larangan dan pembatasan impor dan ekspor. Larangan dan pembatasan atau biasa disingkat lartas sering ditemukan dalam perdagangan internasional. Ada beberapa barang yang dilarang dan dibatasi untuk diperdagangkan lintas negara. Barang-barang ini memerlukan izin agar importasi atau eksportasi dapat dilakukan. Contoh barang yang dibatasi impornya adalah minuman mengandung etil alkohol, di mana barang ini hanya dapat diimpor setelah mendapatkan izin impor dari instansi terkait. Dalam Undang-Undang Kepabeanan, dalam rangka untuk kepentingan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pelaksanaan ketentuan lartas, maka instansi teknis yang menetapkan larangan dan pembatasan atas impor-ekspor atau barang tertentu wajib memberitahukan kepada Menteri Keuangan sebagai atasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 3. Alur penetapan lartas. Setiap instansi sesuai fungsinya mengeluarkan peraturan yang bersentuhan dengan pemasukan dan pengeluaran barang. Peraturan-peraturan ini disampaikan kepada Menteri Keuangan yang membawahi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pengelolaan Portal Indonesia National Single Window. Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah instansi pengawas perbatasan. Jadi, segala ketentuan terkait dengan pemasukan dan pengeluaran barang, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Indonesia National Single Window adalah portal yang diharapkan mampu memberikan layanan publik yang terintegrasi terkait ekspor dan impor dari berbagai instansi. Pihak Bea Cukai mewajibkan pencantuman HS Kode dalam pemberitahuan pabean. Jadi, instansi yang menerbitkan ketentuan Lartas wajib mencantumkan HS Kode yang merupakan sistem klasifikasi barang secara internasional untuk menentukan barang-barang mana yang dilarang maupun dibatasi impor dan ekspornya. Instansi penerbit Lartas: 1. Kementerian Perdagangan, 2. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, 3. Badan Karantina Pertanian, 4. BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, 5. Kementerian Kesehatan, 6. DJBC, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 7. Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, 8. Bank Indonesia, 9. Kementerian Kehutanan, 10. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 11. Kementerian Pertanian, 12. Kementerian Perindustrian, 13. Polri, 14. Kementerian Lingkungan Hidup, 15. Kementerian ESDM, 16. Kementerian Pertahanan, 17. Kementerian Budaya dan Pariwisata, 18. Kementerian Kelautan dan Perikanan, 19. Mabes TNI, 20. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan. Pembebasan dan pengecualian Lartas. Di sini ada pembebasan Lartas diperuntukkan bagi importir yang melakukan kegiatan importasi komponen suatu alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, atau barang yang bukan kategori UTTP sehingga tidak termasuk dalam lingkup pengaturan dan peraturan Menteri Perdagangan nomor 74/MDAK/per/12/2012. Selanjutnya ada pengecualian Lartas. Pengecualian atas barang Lartas hanya berdasarkan pada perizinan yang diatur dalam peraturan dan instansi teknis terkait. Jika peraturan ini tidak secara tegas mengatur adanya pengecualian, Bea Cukai tidak berwenang memberikan persetujuan pengeluaran barang. Jika terjadi perbedaan pendapat antara petugas dan importir atau eksportir, perlu adanya surat keterangan dari instansi terkait jika barang tersebut dikecualikan dari pengenaan Lartas. Pengecekan Lartas dapat diakses secara online melalui di nsw.go.id. Pengecekan Lartas terdapat pada menu NTR atau biasa dikenal dengan Indonesia National Trade Repository. Setelah berhasil mengakses portal, kalian bisa menemukan menu INTR pada kolom yang sudah tertera di layar. Hasil dari pengecekan HS Kode ini akan menunjukkan apakah terhadap barang tersebut terkena Lartas atau tidak. Pada kolom lainnya juga akan disertakan nomor peraturan yang menjadi dasar pengenaan Lartas. Jenis Lartas terbagi menjadi dua, yaitu Lartas impor dan Lartas ekspor. Lartas impor terdiri dari 1. Lartas border. Lartas border adalah lartas yang harus dipenuhi sebelum barang dikeluarkan dari kawasan pabean. 2. Lartas post border. Lartas post border dapat dipenuhi setelah barang dikeluarkan dari kawasan pabean. Karena lartas post border dapat dipenuhi setelah barang dikeluarkan dari kawasan pabean, maka pengawasnya dikembalikan ke instansi yang mengatur lartas tersebut. Contoh Lartas border adalah kewajiban karantina bagi importasi ikan segar. Contoh Lartas post border adalah kewajiban melampirkan laporan surveyor untuk importasi barang modal dalam keadaan tidak baru. Lalu Lartas ekspor, semua Lartas ekspor adalah Lartas border.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan penegahan terhadap barang terkena lartas. Jika barang diberitahukan tidak terkena lartas, namun setelah pemeriksaan fisik, barang ditetapkan terkena lartas, petugas Bea dan Cukai juga berwenang melakukan penegahan. Dalam hal persyaratan atau izin tidak ada, maka dokumen akan mendapatkan respon penolakan. Terhadap barang, tidak dilakukan penegahan karena statusnya barang masih di TPS dan tidak dapat dikeluarkan. Dalam hal barang diberitahukan tidak terkena lartas, namun ternyata setelah diperiksa fisik, HS ditetapkan lain dan terkena lartas, maka petugas Bea dan Cukai akan menegah barang tersebut sampai dengan perizinan dipenuhi. Dalam hal perizinan tidak dipenuhi, ada beberapa kemungkinan penyelesaian barang. Yang pertama adalah barang direekspor. Kemungkinan penyelesaian yang lain adalah barang akan masuk ke mekanisme BTD, BDN, dan BMN yang berujung pada dilelangnya barang tersebut. Barang dinyatakan tidak dikuasai. 1. Barang yang ditimbun di tempat penimbunan sementara yang melebihi jangka waktu 30 hari di TPS di area pelabuhan dan 60 hari di TPS di luar area pelabuhan. 2. Barang yang tidak dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 hari. 3. Barang yang dikirim melalui penyelenggara pos yang ditunjuk, yaitu ditolak oleh si penerima alamat karena penerima tidak mampu membayar bea masuk dan harus mendapat izin dari instansi terkait. Dan barang tidak disampaikan karena ditolak, dalam waktu 30 hari, penerima tidak juga mengambil kiriman pos yang ditolak di luar daerah pabean tersebut. Barang dikuasai negara. 1. Barang yang dibatasi atau dilarang, yaitu barang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan dilarang atau dibatasi untuk diimpor dan tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar. 2. Barang dan sarana pengangkut yang ditegah oleh pejabat Bea dan Cukai. 3. Barang dan sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal. Barang milik negara. 1. Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dilarang. 2. Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dibatasi yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak disimpan di TPP. 3. Barang atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang berasal dari tindakan pidana. 4. Barang dan sarana pengangkut yang ditinggalkan oleh pemilik yang tidak dikenal di kawasan pabean dan tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 30 hari sejak disimpan di TPP. 5. Barang dan sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.